Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, teman-teman media yang kami banggakan, siang hari ini kami ingin menyampaikan tentang situasi terkini gitu ya dari campak di tanah air kita. Slide, mudah-mudahan sudah kelihatan ya slide-nya. Ya, jadi eh, teman-teman semua. Perlu kami sampaikan bahwa imunisasi campak sudah kita masukkan sebagai salah satu dari 14 jenis antigen yang sudah masuk ke dalam program imunisasi nasional kita dengan jadwal seperti yang tertera pada layar ini. Jadi kita mulai dengan pemberian imunisasi campak rubella pertama bagi semua bayi yang berusia 9 bulan. Kemudian kita berikan imunisasi campak rubella yang kedua itu saat dia menginjak usia 18 bulan. Kemudian kita akan berikan lagi boosternya pada saat anak itu berada di usia kelas 1 sekolah dasar. Atau kalau dia tidak bersekolah, maka usianya sekitar 7 tahun. Jadi di dalam program imunisasi nasional kita ada 3 kali kita memberikan imunisasi campak. Dan memang imunisasi campak ini sekarang yang kita pakai yang tergabung dengan rubella. Jadi 1 kali pemberian sudah ada di dalamnya imunisasi untuk penyakit campak dan juga penyakit rubella. Nah, kenapa penting imunisasi ini yang perlu kami tegaskan di sini adalah imunisasi campak itu harus kita berikan tepat waktu. Artinya, umur-umur ideal yang kita sampaikan lewat jadwal ini harusnya disitulah anak-anak itu eh, kita berikan imunisasinya. Kenapa? Karena untuk anak umur 9 bulan, kenapa kita pilih 9 bulan? Karena memang menurut studi saat usia itu kekebalan yang diperoleh si anak dari ibunya sudah menurun antibodinya. Sehingga memang perlu diberikan imunisasi agar secara aktif tubuh anak itu membentuk sendiri antibodi terhadap campak gitu ya. Lalu campak ini sendiri memang sebaiknya minimal minimal 2 kali setiap anak memperoleh imunisasinya. Jadi ketika nanti di usia 18 bulan ini jangan sampai terlewat. Nah, di slide berikutnya kami akan sampaikan bagaimana capaiannya di kita. Ternyata memang seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat yang warnanya kuning itu adalah cakupan kita untuk campak rubella dosis yang pertama yang diberikan di usia 9 bulan atau sebelum 1 tahun gitu ya. Kemudian yang hijau adalah campak rubella yang kedua. Nah, kalau kita lihat capaian kita dari tahun 2022 sampai tahun 2024 memang di sini ada sampai 2025 tapi memang belum selesai toh kita masih di bulan Agustus ya. Jadi memang capaiannya masih belum bisa kita inikan. Tapi kalau kita lihat 3 tahun terakhir itu, kita lihat agak menurun gitu ya. Jadi ini memang sudah ada apa namanya penurunan dari perlindungan di masyarakat kita terhadap campak. Lalu untuk campak rubella yang keduanya ini lebih rendah dari campak rubella yang pertama, sehingga tentu perlindungan optimal yang diperoleh oleh setiap anak ini tidak terlalu adekuat untuk bisa melindungi dirinya dari penyakit campak. Nah, ini adalah apa cakupan secara nasional. Tentu yang paling penting adalah kemerataan dari capaian ini. Kalau secara nasional sedemikian tinggi, apakah semua daerah kita sudah cukup terlindungi? Ini adalah cakupan by provinsi. Jadi kalau melihat ini, kita sudah bisa melihat bahwa ternyata cakupan nasional yang tadi, ya, yang lumayan tingginya, ternyata kalau di breakdown by provinsi, kita akan ketemu daerah-daerah yang masih belum bisa mencapai targetnya. Jadi masih rendah. Untuk campak sendiri, minimal target sebaiknya yang kita harapkan adalah 95% supaya bisa tercapai herd immunity yang bisa melindungi semua anak-anak yang ada di dalam populasi tersebut. Dan pemerataannya kita ambil unitnya harusnya by desa. Jadi unit terkecilnya harus desa. Ketika provinsi capaiannya juga tinggi, ini juga harus kita turunkan ke kabupaten kota, turunkan lagi ke kecamatan, turun lagi sampai ke desa. Apakah cakupan yang tinggi ini sudah
sudah sampai ke desa. Baru kita namanya bisa meningkat, baru bisa kita yakin bahwa perlindungan kita terhadap campak itu cukup adekuat gitu ya, teman-teman. Jadi kalau lihat ini memang masih banyak daerah yang tidak optimal perlindungan terhadap campaknya. Karena kita lihat juga ada beberapa daerah mungkin campak rubella pertamanya tinggi, tetapi ketika kita lihat cakupan campak rubella keduanya, dia turun. Ini juga tidak optimal perlindungannya. Atau sebaliknya, campak rubella pertama atau MR dosis satunya rendah, MR dosis duanya tinggi, ini pun tidak optimal perlindungan yang diperoleh anaknya. Jadi harus tinggi setiap kali ada pemberian imunisasi campak rubella ini. Slide. Ya, nah oleh karena tadi capaian 3 tahun terakhir kalau kita lihat pemetaannya, maka memang tidak bisa dihindari dampaknya adalah terjadinya peningkatan kasus campak rubella bahkan terjadinya KLB di beberapa daerah. Data yang masuk ke kami ada 46 KLB campak pasti, artinya campak pasti ini adalah campak yang memang secara pemeriksaan laboratorium sudah positif ya ditemukan antibodi terhadap campak pada anak-anak yang menderita gejala campak ini. Jadi ada 46 KLB di 42 kabupaten kota di 14 provinsi. Ini data sampai minggu ke-33 atau sampai tanggal 24 Agustus yang lalu. Penyebarannya seperti ini, nanti teman-teman media bisa lihat. Dan kalau kita lihat total kasusnya, kasus suspek di sepanjang tahun 2025 di kita sampai minggu ke-33 ini ada 23.128 kasus suspek dan yang diperiksa labnya itu ada 20.710 kasus dan terkonfirmasi hasil labnya positif adalah 3.444 kasus. Sehingga angka positif rate dari campak di tahun 2025 ini adalah 16,6%. Slide. Nah, untuk yang Sumeneb ya, yang mungkin teman-teman media juga sudah tahu beritanya, sampai pada tanggal 24 Agustus kemarin, maka ada total jumlah suspek campak yang ditemui adalah 2.139 kasus dan yang positif ada 205. Jadi di antara 2.139 itu 205 positif campak dengan angka kematian 17. Jadi CFR-nya 0,79%. Nanti detail datanya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb. Namun kami mau menyampaikan ketika ada laporan seperti ini, kita sudah turun untuk melakukan penyelidikan epidemiologi bersama-sama dengan teman-teman provinsi dan juga kabupaten kota, maka ada beberapa hal yang sudah kami laksanakan. Yang pertama tentu segera kami melakukan rapat koordinasi bersama dengan eh, lewat Zoom meeting bersama dengan teman-teman dinas lintas sektor lainnya, dibantu juga oleh mitra WHO, FETP gitu ya, rekan-rekan para ahli untuk mendiskusikan apa yang harus kita laksanakan. PE kita cermati, kita bantu, kita asistensi teman-teman. Juga dilakukan survei cepat komunitas untuk bisa memutuskan apa yang apa namanya ketika kita mau melakukan ORI seluas apa dan sasarannya sampai umur berapa yang harus kita laksanakan. Lalu kami juga sudah melakukan advokasi kepada Bapak pimpinan daerah, Bapak Bupati Sumeneb, kemudian juga dengan lintas sektor terkait di sana di tanggal 15 Agustus yang lalu dan sudah diputuskan untuk melaksanakan ORI mulai tanggal 25 Agustus kemarin mulai kita laksanakan dan untuk itu sudah juga vaksin sudah kita kirimkan semua sekarang sudah ready di semua puskesmas yang melaksanakan kegiatan ini dan kami juga membantu untuk membuat analisa kasus situation report kita buat harian. Advokasi ke Ibu Gubernur juga sudah dilakukan dan kami juga membantu dengan mengirimkan tenaga field epidemiologi training program ke Kabupaten Sumeneb untuk bisa mendukung respon KLB di Kabupaten Sumeneb ini. Nah, yang terpenting memang teman-teman media adalah
dengan apa yang sedang kita alami saat ini, peningkatan kasus, peningkatan KLB, terutama adanya KLB di Kabupaten Sumeneb, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, khususnya tentunya orang tua dan para pengasuh anak gitu, untuk segera membawa anak ke fasilitas posyandu, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat lainnya yang memberikan layanan imunisasi agar anak-anak sesuai dengan umurnya tadi yang saya sampaikan usianya gitu ya. Atau kalau udah lewat pun ternyata memang belum pernah diimunisasi campak, sekarang segera membawa untuk anak-anak kita itu dilengkapi imunisasi campaknya. Baik itu melalui imunisasi rutinnya kalau jadwalnya masih sesuai, maupun melalui imunisasi tambahan saat terjadi KLB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian tentu kami berharap tidak menunda dan tidak takut untuk imunisasi. Yakin dan percaya bahwa vaksin campak yang kita berikan itu aman, bermutu, dan kita berikan gratis, gitu ya, karena semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Semata-mata untuk melindungi semua anak-anak kita dari penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Dan imunisasi ini tentu saya nggak hanya vaksin campak yang aman ya, semua vaksin yang kita masukkan dalam program imunisasi nasional kita itu aman. Pemerintah menjaminnya karena semua vaksin itu sudah memiliki izin edar dari Badan POM kita. Dan kami menghimbau untuk para orang tua jangan mudah percaya untuk berita-berita yang negatif tentang imunisasi ini. Ayo di cross check dulu, tanyakan kepada tenaga kesehatan di sekitar Bapak Ibu ya berada atau mungkin apa namanya pemuka masyarakat yang ada di situ tentang berita ini gitu ya supaya kita tidak termakan oleh berita-berita hoax yang nanti tentu akan merugikan anak kita sendiri. Lalu kami juga menghimbau masyarakat untuk ikut mendukung ORI, terutama bagi daerah-daerah yang sudah KLB, itu biasanya pemerintah daerah akan melakukan ORI. ORI itu adalah Outbreak Response Immunization. Jadi kalau di daerah Bapak Ibu sedang dilaksanakan ORI, maka kami menghimbau untuk Bapak Ibu para orang tua aktif terlibat di dalamnya membantu menginformasikan ke semua sanak saudara, tetangga, lingkungan sekitar tentang pentingnya ORI ini untuk kita bisa sama-sama menjadi pejuang ya, memberantas penyakit-penyakit berbahaya yang sebenarnya sudah ada imunisasinya dan kita dengan cara seperti itu kita bersama-sama bisa menstop penyebaran dari penyakit ini. Lalu segera periksakan ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat kalau anak atau ada anggota keluarga kita yang mengalami demam disertai dengan bercak-bercak merah pada kulit, ada batuk, ada pilek, ada mata merah gitu ya. Jangan dibiarkan di rumah, tapi segera periksakan. Lalu anak yang memang sudah terdeteksi sakit campak, mohon diisolasi di rumah untuk kita bisa mencegah penularannya kepada orang lain dan tentu harus diberikan makanan dengan gizi yang seimbang untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan terakhir tentu kami menghimbau kita semua untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat karena kita tahu bahwa penyakit campak ini sangat menular ya. Dia ditularkan melalui droplet sehingga tentu kalau kita perilaku bersih sehatnya kurang akan sangat mudah menular. Dan kalau memang ada anggota keluarga kita yang sakit ini, mohon bisa digunakan masker saat berinteraksi dengan penderita supaya tidak tertular. Slide mungkin itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan media. Sebagai penutup, kami kembali menyampaikan bahwa campak ini adalah penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Dan penyakit ini sangat menular. Bahkan penularannya itu lebih cepat kalau dibandingkan dengan COVID-19. Jadi sangat-sangat menular. Tapi campak ini bisa dicegah. Dan pencegahannya hanya melalui pemberian imunisasi. Itu pencegahan efektifnya melalui pemberian imunisasi. Dan tentu melalui partisipasi aktif seluruh masyarakat, kita bisa mencegah penularan lebih lanjut, serta bisa melindungi generasi kita dari ancaman penyakit ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.